Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusril Ihsan Mahendra, NIM 0920111013, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan teori konsumsi dan investasi topik 10 atau bab 10. Pengeluaran konsumsi rumah tangga. Ada 3 poin. Poin pertama, porsi terbesar dalam pengeluaran agregat. Poin kedua, bersifat endogenous atau besarnya berkaitan erat dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Poin ketiga, perkembangan masyarakat yang cepat menyebabkan perilaku konsumsi berubah lebih cepat. Masih di pengeluaran konsumsi rumah tangga. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan di mana korelasi keduanya bersifat positif, yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan Y, maka semakin tinggi C. Konsumsinya C sama dengan F dalam kurung Y. Kita lanjut ke teori Keynesian atau hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. John Maynard Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Current disposable income ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung pendapatan. Konsumsi otonomus, jika pendapatan meningkat maka konsumsi akan meningkat. Namun peningkatan tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Masih di teori Keynesian. C sama dengan CO tambah YD. C sama dengan konsumsi, CO sama dengan konsumsi otonomus, B marginal propensity to consume atau MPC. Sedangkan YD sama dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi Keynesian ada 3 poin. Poin pertama, variabel real atau nyata. Poin kedua, pendapatan yang terjadi. Poin ketiga, pendapatan absolut. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi ada 3 poin. Faktor ekonomi. Poin kedua, faktor demografi. Yang ketiga, faktor non-ekonomi. Ya, faktor ekonomi ada 6 poin. Poin pertama, pendapatan rumah tangga. Poin kedua, kekayaan rumah tangga. Poin ketiga, jumlah barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat. Poin keempat, tingkat bunga. Poin kelima, perkiraan tentang masa depan. Dan poin keenam, kebijakan pemerintah mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Faktor-faktor demografi ada 2 poin. Poin pertama jumlah penduduk dan poin kedua komposisi penduduk. Ya, faktor non ekonomi. Di sini cuma ada 1 poin yaitu budaya masyarakat. Kita lanjut ke investasi. Investasi dalam konteks makroekonomi. Investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal atau kapital stok. Stok barang modal adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian pada satu saat tertentu. Investasi fisik ada 3 poin, barang modal atau pabrik dan peralatan. Poin kedua, bangunan. Dan poin yang ketiga, persediaan barang. Kriteria investasi ada 4 poin, yaitu payback period,
Poin kedua, benefit atau cash ratio. Poin ketiga, net present value. Dan poin keempat, internal rate of return. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Ada 2 poin. Poin pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan. Poin kedua, biaya investasi. Investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perusahaan, untuk menjaga keuntungan, maka harus menjaga agar tingkat produksi tidak berkurang. Investasi merupakan upaya memelihara stok barang modal. Besar investasi adalah senilai presentasi yang besar investasi adalah senilai presentasi penyusutan dikalikan stok barang modal diharapkan. Misalnya, barang modal yang harus tersedia 10 M, penyusutan 10% per tahun. Ya, 10% dikali sama dengan RP 10 miliar sama dengan pendapatan kita per tahun adalah 1 miliar. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.